Tuh, Bu. Tinggal stasi yang belum, Pak. Oke, camilannya bila habis bisa minta lagi ke seksi konsumsi. Asal toplesnya jangan dibawa pulang. Oh, kerasulan khusus sudah masuk. Terima kasih kerasulan khusus. Tinggal stasi wilayah B yang belum. Password wifi-nya @sayuka komsos 888 S dan K-nya besar. @sayuka S-nya besar. Sayuka komsos K-nya besar 888. Ini pulang. Oh, ya wes, oke. Itu saya hapus saja kalau gitu. Do yang kapel-kapel dihapus dulu, Do. Ya itu. Ya, dihapus. Saya hapus ya, Mas. Stasi, sudah Pak? Connect? Oke. Mas Rengga, dipanggil timnya Mas Rengga. Mana Mas Rengga? Oh, itu. Nanti individual, Pak. Wilayah B? Weh, temenan ingin tani sesuk iki. Oke, hanya tinggal 2 kelompok yang belum, wilayah B dan stasi. Sampun wilayah B? Belum bisa. Lemot, silakan akses orbitnya Sayuka, Regina. Oh, laptopnya. Nanti minta Romo Safes belinya yang baru deh. Ada Pak, sebentar. Do lihat yang D, Do. Yang wilayah D. 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 Ada itu Pak? Ada itu? Itu. Itu hasilnya Pak. Baik, sambil menunggu wilayah B memproses hasilnya, mari kita cermati masing-masing yang telah kelompok sampaikan kepada kami terhadap program kerjanya. Jadi Bapak Ibu sampaikan secara cepat, nanti biar Romo Sabas dan Romo Kurdo mencermati kira-kira bagaimana bentuk program kerja yang telah Bapak Ibu berikan kepada kami. Kita mulai dari yang pertama, siapa Do yang pertama Do? Usdetin. Mas Darmawan, saya persilahkan. Baik Bapak Ibu, dari tim Pusdatin, program kerja untuk di tahun 2023, ini yang pertama terkait dengan isu strategisnya yaitu komunikasi data antara sekretariat dan lingkungan yang masih bersifat manual, terutama data sensus kita yang berupa form yang kita sebarkan ke lingkungan-lingkungan itu masih bersifat lembaran kertas itu. Data juga tidak akurat dan juga tidak real time, terutama tanggal lahir atau apa gitu ya, banyak tanggal menikah itu. Latar belakang kebutuhan dan persoalan
Ini untuk menunjang kebutuhan umat dan terkait dengan data dan juga untuk menunjang kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungan. Saya yakin kegiatan-kegiatan yang di lingkungan pasti membutuhkan data dari paroki. Sehingga dibutuhkan suatu sistem yang dapat menyediakan data secara cepat, tepat, dan akurat. Tujuan dari kegiatan atau program ini adalah memberikan informasi data kepada lingkungan secara cepat, tepat, dan akurat. Subjek dari sasaran kegiatan ini adalah sekretariat, pengurus lingkungan yang diberi wewenang terkait dengan database umat di lingkungan. Indikator dari keberhasilan program ini nanti keluhan dari lingkungan terkait dengan permintaan data dapat berkurang. Model, metode, dan materi program, untuk modelnya yaitu safari lingkungan. Metodenya kita nanti live demo dengan penjelasan terkait petunjuk teknis terkait pengisian programnya database. Materi yang kita berikan yaitu tentang petunjuk teknisnya. Waktu dan tempat pelaksanaan kita perkirakan nanti bulan Juli, rencananya Maret, tapi nanti mungkin terbentur dengan masa pasca. Tempat kita sesuaikan dengan jumlah pesertanya nanti, kemungkinan di rumah DPP. Pelaksana program yaitu dari tim Pusdastin dan pengurus lingkungan tadi yang diberi wewenang. Untuk alokasi kebutuhan anggaran, diperkirakan biaya hostingnya sekitar 2 juta, biaya domain 500.000 ini per tahun, dan biaya konsumsi snack sekitar 1.875.000 untuk pelatihannya, sehingga total anggaran dalam masa 1 tahun ini 4.375.000. Untuk catatan khusus dalam pelatihan ini adalah personil yang dibutuhkan di lingkungan adalah yang mempunyai kemampuan komputerisasi dan bisa dipercaya serta mempunyai integritas terkait kerahasiaan data. Karena database kita nanti akan diserahkan ke lingkungan dan yang mengelola adalah lingkungan. Begitu, terima kasih Pak Andreas. Baik, terima kasih. Pinter ternyata ya, nggak menduga. Oke, selanjutnya Do. Wilayah E, Pak Edi. Nah, ini maskot kita, tepuk tangan untuk Pak Edi. Bagi yang belum kenal Pak Edi, beliau adalah Duren, duda keren. Monggo Pak Edi. Ya, kita dari wilayah E. Jadi isu strategis analisa kebutuhan dan persoalan karena kurangnya partisipasi umat dalam kegiatan di lingkungan. Hal ini disebabkan banyaknya umat yang masih sibuk dalam bekerja. Jadi ke waktu ya Pak, waktu dia pulangnya terlalu malam, jadi ya kita maklumin aja. Jadi sulit-sulit juga untuk kita giatkan juga gitu. Ini ya intinya itu. Jadi latar belakang kebutuhan dan persoalan, banyaknya umat yang masih aktif dalam pekerjaan sehingga tidak ada waktu yang pas untuk berlingkungan. Nah, itu yang seperti yang pertama Pak Andreas. Karena kebanyakan banyak yang masih aktif ya, aktif bekerja. Jadi ya ini yang problemnya di situ kita ini di wilayah maupun di lingkungan. Sedangkan untuk tujuan kegiatan atau program, kita meningkatkan iman melalui kepedulian masyarakat sekitar kita. Jadi kita meningkatkan iman ya. Jadi melalui kegiatan masyarakat di sekitar kita akan kita giatkan. Subjek sasaran kegiatan atau program, seluruh umat lingkungan di wilayah E dan kaum muda di wilayah. Jadi ya kita akan kita tingkatkan lah. Ya Pak. Masalah indikator keberhasilan program, karena ada regenerasi pengurus lingkungan dan hadirnya umat di kegiatan doa-doa lingkungan, doa-doa
di semua lingkungan ya, Pak Andreas. Kalau model, metode dan materi program, kunjungan ke umat oleh pengurus lingkungan meningkatkan pertemuan atau doa-doa lingkungan dan melibatkan kaum muda untuk peran serta dalam pengurusan di wilayah dan lingkungan. Jadi akan kita giatkan juga ini kaum muda dari kita ya. Waktu dan tempat pelaksanaan program untuk tahun 2023, tempat kapel Justinus dan di lingkungan masing-masing. Terutama kita mungkin fokuskan di lingkungan ya. Dan untuk pelaksanaan program, seluruh pengurus wilayah dan lingkungan berserta kaum muda maupun OMK. Yang sementara ini OMK memang sedang galakan Pak, giat-giatkan juga dari OMK wilayah E ya. Jadi seperti kegiatan retreat, kegiatan ini juga jadi memang kita ada support lah untuk OMK di wilayah. Alokasi kebutuhan anggaran, dana dan kas wilayah, dan lingkungan dan donatur. Izin wilayah enek jaluk. Saya dulu waktu anak-anak OMK retreat juga kita pernah minta wilayah paroki juga di ini wilayah kan punya dana sendiri di belakang. Padahal mestinya kita cari-cari juga Pak. Jadi catatan khusus program akan dibicarakan kembali dalam rapat wilayah nanti. Kita akan bicarakan Pak. Iya. Upload dukungan program kerja versi Excel. Iya. Oke, terima kasih untuk Pak Edi. Terima kasih Pak Andreas. Terima kasih. Moga-moga masing-masing wilayah bisa membiayai kegiatannya sendiri. Ya. Matur nuwun Pak Edi. Selanjutnya wilayah H, hotel. Monggo Pak Anton. Ya, selamat pagi. Dari hasil pembicaraan kita, yang kita fokuskan kegiatan untuk program kerja yang kita angkat adalah kebutuhan akan sumber daya penanganan jenazah. Kita tahu kalau jenazah itu meninggalnya kan setiap saat, tidak ada waktu dan jam. Sehingga ketika ada yang meninggal itu terkadang di momen-momen tim baik itu di lingkungan, itu masing-masing lingkungan ada yang masih bekerja ataupun ada yang pernah mengikuti pelatihan tetapi ketika harus berhadapan langsung dengan jenazahnya enggak berani. Wedi. Jadi makanya kita akhirnya mencoba memformulasikan penanganan dengan situasi yang lingkup wilayah. Jadi kebutuhan penanganan, kebutuhan sumber daya manusia dalam hal pelayanan pemandian jenazah itu akan ditangani dari tim wilayah, tapi memang dalam penanganan baik itu sisi jenazah laki-laki maupun jenazah perempuan. Lalu untuk latar belakang kebutuhan dan persoalan, ya seperti tadi sudah saya sampaikan, kondisi waktu meninggal jenazah ini kan kita tidak tahu dan tidak pernah ada yang menginformasikan sebelumnya. Jadi kondisi tersebut sering bertabrakan dengan hari-hari
kita bekerja. Cuma bahasanya kok bertabrakan ya. Kasihan yang tabrakan. Benturan. Ya makanya kok orang janjian ya Pak meninggal ya. Terus yang ketiga, tujuan kegiatan dan atau program untuk mengatasi permasalahan tadi yang pada poin nomor 2, maka wilayah coba mengangkat yaitu membentuk suatu tim yang menangani khusus untuk penanganan pemandian jenazah. Sementara untuk yang lain-lainnya akan dihandle oleh masing-masing lingkungan. Subjek dan sasaran dari kegiatan program adalah seluruh umat di wilayah H tanpa terkecuali. Jadi semua, baik itu pengurus maupun warga dari wilayah H. Indikator keberhasilan tim adalah kesolidaritasan dari tim yang dibentuk oleh dalam wilayah untuk mengatasi kebutuhan personil dalam memandikan jenazah. Jadi kalau sudah berhasil memandikan jenazah ya indikatornya berhasil gitu aja. Lalu metode dan model materi adalah kita berencana untuk melakukan pelatihan dan juga komitmen. Seperti tadi sudah kita sampaikan, kadang-kadang ada yang sudah mengikuti pelatihan tapi ketika sudah menangani jenazahnya keweden. Jadi kita memerlukan komitmen dari masing-masing personel. Lalu 7, waktu dan tempat pelaksanaan di saat diperlukan pada saat ada warga wilayah H yang meninggal. Tim ini akan siap untuk membantu warga yang berduka. 8, pelaksanaan program dari umat yang bersedia untuk menjadi tim pemandi jenazah. Ini kami akan merangkul dari masing-masing lingkungan. Siapa yang berkenan, siapa yang mau. Jadi kita tidak hanya sekedar menunjuk tetapi menjadi suatu panggilan dari masing-masing personilnya dahulu. Lalu alokasi kebutuhan anggaran, sementara kita wilayah masih belum memerlukan anggaran, Romo. Karena kita mendapat support dari masing-masing lingkungan dulu. Sementara tim ini yang bertugas hanya memandikan jenazah ini siap melayani dengan sukarela. Untuk catatan khusus, kebutuhan support dari masing-masing lingkungan di wilayah H dan komitmen dari tim. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Matur nuwun Pak Anton. Lanjut, Jo, dari bidang sumber. Sumber, Pak Amin, monggo. Bapak Ibu mungkin dari yang teman-teman dari bidang sumber bisa berdiri di tempat. Monggo semuanya anggota bidang sumber, silakan berdiri di tempat. Bapak Ibu, ini timnya Pak Amin yang sekarang lagi berdiri di tempat. Komes titik, lainnya izin. Iya, oke Pak Amin, monggo Pak. Ya, terima kasih. Kita mencoba membaca masukan dari lingkungan-lingkungan dari kunjungan itu. Kemudian kita nyoba menyusun sesuai dengan format yang sudah disiapkan. Yang pertama isu strategis, skala prioritas dan kedewasaan iman umat. Kemudian latar belakang kebutuhan dan persoalan, SDM karya pastoral minim, dan kaderisasi katekis atau asisten katekis, ya. Kemudian tujuan kegiatan atau program, pendampingan umat di lingkungan dalam meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam karya pastoral di lingkungan. Subjek sasaran kegiatan atau program, lingkungan di Paroki Sayuka.
Indikator keberhasilan program, ada 54 lingkungan, jadi 54 petugas karya pastoral baru dari masing-masing lingkungan, dengan masing-masing lingkungan minim mengirim 1 kandidat. Model, metode, dan materi program menggunakan metode kunjungan, pendampingan, dan pelatihan. Waktu dan tempat pelaksanaan program, karena ini menyangkut hal yang sangat universal, kita membuat rentang antara Januari sampai September 2023. Pelaksana program, semua seksi dan subseksi bidang sumber. Seksi ada 3, subseksi di liturgi itu ada 8. Jadi kalau 8 itu menyelenggarakan, tentu jumlahnya sangat banyak, jadi harus dijadwalkan. Alokasi kebutuhan anggaran paroki, uang gereja. Ya, terima kasih. Aman terkendali. Baik, matur nuwun Pak Amin. Selanjutnya dari dari bidang kerasulan umum. Pak Agus. Anggota dari bidang kerasulan umum mohon berdiri di tempat. Anggotanya adalah izin kerasulan umum. Nah, oke. Loh, kurang 1. Wah. Oke, silakan. Ini ada Pak Agus. Baik, terima kasih atas waktunya dari bidang kerasulan umum. Oh, tadi sudah berdiri semua ya Pak ya? Ya. Oke, dari kerasulan umum tadi beberapa yang kita dapat dari hasil kunjungan ke lingkungan, yaitu hanya 2 isu, yaitu menyangkut PSE dan sosial. Dari isu tersebut yang kemudian kita pilih karena itu bersinggungan, yaitu mengenai permasalahan ekonomi umat di lingkungan, yaitu banyaknya juga ada isu masuk, misalnya tidak diperhatikannya beberapa orang lansia itu yang kemudian mendapat bantuan dari lingkungan, tetapi tidak bisa besar karena dari lingkungan, sehingga dari itu kita angkat menjadi isu, nanti akan kita menjadi program kita, yaitu untuk memberikan perhatian di mana gereja hadir di tengah-tengah umat, yaitu masalah bantuan sosial seperti itu. Kemudian itu terdapat latar belakangnya, yaitu terdapatnya umat lingkungan yang tadi sudah disebut kurang beruntung di masalah ekonomi. Kemudian tujuan dari program tersebut adalah untuk menghadirkan gereja dalam membantu memberikan jalan keluar. Jadi dari masalah ekonomi tersebut akan bersinggungan dengan sosial, juga dengan masalah-masalah keahlian. Jadi kita akan merencanakan yaitu peningkatan advokasi untuk keahlian, misalnya training atau apapun itu. Seperti kemarin kita laksanakan juga sedikit, yaitu mengenai pemasangan galvalum seperti itu. Kemudian mungkin nanti akan ada mungkin yang sudah lama kita rencanakan tapi kena COVID, yaitu kursus cuci AC atau bagaimanapun itu, sehingga jangan sampai kemudian masalah-masalah ekonomi ini di setiap keluarga itu akan berlanjut, tetapi gereja akan hadir bukan sebagai hanya memberikan, tetapi memberikan jalan keluar. Itu yang program-program yang akan kita jalankan. Tujuan program yaitu gereja hadir sudah, nomor 4 yaitu tujuan sasaran kegiatan program yaitu umat lingkungan, terutama mereka-mereka yang mempunyai keadaan ekonomi yang kurang baik. Kemudian waktunya yaitu belum bisa spesifik karena di banyak perencanaan di situ, juga melibatkan orang-orang luar yang punya keahlian di tahun 2023. Bertempatnya di gereja. Pelaksana program bidang kerasulan umum, terus
Nah, alokasi kebutuhan anggaran 15 juta. Ya, karena kita berpikiran juga akan melibatkan mungkin beberapa tenaga ahli yang bisa mengajari kita sebagai trainer. Kemudian catatan khusus juga yaitu pemanfaatan aset gereja, yaitu mungkin ada aset-aset gereja yang mungkin bisa kita gunakan untuk perkebunan, untuk hidroponik atau bagaimanapun itu. Saya kira itu, Pak. Terima kasih. Nggih, matur nuwun Pak Agus. Lanjut wilayah C, Charlie. Bu Dina, dengan perangkatnya yang hadir hari ini silakan berdiri di tempat. Wilayah C, ketua lingkungan dan sebagainya silakan berdiri. Iya, matur nuwun. Berapa orang? 3, 4, 6, 7, 8, 9. Terima kasih Romo, Bapak Ibu, selamat pagi. Dalam rangka kaderisasi, maka untuk penyampaian ini akan disampaikan oleh salah satu ketua lingkungan di wilayah C. Siapa tahu tahun depan menjadi koordinator wilayah. Terima kasih. Terima kasih Bu Dina. Baik, dari wilayah C, isu yang kita angkat kali ini adalah terkait dengan keaktifan umat dalam lingkungan. Latar belakang ini ada beberapa hal. Yang pertama, umat pasif. Yang kedua, umat terlalu sibuk bekerja. Yang ketiga, umat malu dengan kondisi yang ada, yaitu terkait dengan ekonomi. Yang keempat, umat pernah sakit hati dengan yang lainnya atau istilahnya kecentok. Sehingga itu yang menimbulkan dia tidak atau enggan kembali ke lingkungan. Yang terakhir ini ada pernikahan campur di mana ada halangan dalam berkegiatan. Lalu terkait dengan tujuan kegiatan atau program, yang pertama, ini ada hak yang sama-sama umat Allah. Yang kedua, semakin mengenal umat yang ada di lingkungan. Yang ketiga, semakin guyup dan saling membantu di lingkungan. Yang keempat, memudahkan pengurus untuk mendampingi dalam rangka ada dinamika berlingkungan. Jadi jika semua aktif, maka pengurus lebih mudah. Terkait dengan subjek sasaran kegiatan, yang pertama ini kita fokuskan pada keluarga yang kurang aktif, keluarga yang merasa terpinggirkan, keluarga baru atau keluarga muda, dan keluarga yang pindah dari daerah lain. Indikator keberhasilan program. Yang pertama, dalam setiap kegiatan ini minimal dalam keluarga ada satu yang bisa mewakili. Itu sebagai indikator. Yang kedua, setiap keluarga ini bersedia ketempatan, baik itu kegiatan lingkungan ibadat atau kur atau yang lain sebagainya. Jadi bersedia ketempatan. Lanjut terkait dengan model dan materi program. Yang pertama, pendekatan personal. Ini yang kita utamakan, pendekatan personal, karena kita harus tahu dulu terkait dengan keluarga atau terkait dengan umat yang akan kita mitigasi istilahnya. Kegiatan terjadwal dengan umat yang berketempatan. Lalu mengumpulkan data umat yang kurang aktif, ini tujuannya biar kita lebih fokus lagi dan tepat sasaran. Data umat baru, mengumpulkan data skill dan kompetensi untuk membantu keluarga yang sulit ekonomi. Tujuannya ini adalah bagi keluarga-keluarga yang sulit dalam ekonomi, paling enggak kita bisa mengetahui apa aja yang dimiliki sehingga bisa membantu lepas atau membantu keluar dari kesulitan ekonomi. Terkait dengan waktu dan tempat, ini Desember sampai dengan Januari 23, ini waktunya. Tempatnya nanti di setiap lingkungan masing-masing. Pelaksana programnya pengurus lingkungan dan wilayah. Alokasi untuk kebutuhan ini saya tulis kurang dari 500.000, tujuannya karena ini pertemuan personal ya, jadi paling enggak misalnya bisa ketemu di warung kopi dan lain sebagainya. Tujuannya bahwa
unek-unek atau apa yang ingin ditangkap oleh pengurus lingkungan dan wilayah itu bisa diketahui. Jadi kita bisa diskusi. Untuk catatan program khusus, pastinya ini akan ada drum beat terkait dengan ini, di mana nanti goal yang sudah ditetapkan ini bisa tercapai. Begitu Bapak Ibu dan Romo dari wilayah C. Terima kasih. Baik, matur nuwun Bapak Budina. Lanjut dari wilayah D, Delta, Pak Narno. Dan perangkatnya silakan berdiri sejenak di tempat dari lingkungan-lingkungan di wilayah D. Oke. Ini lengkap ya Pak ya, D1 sampai D6 ya Pak ya. Itu Pak. Matur nuwun Pak. Terima kasih Pak Andreas. Yang pertama kami sampaikan dari wilayah D, dari 6 lingkungan yang ada, semua datang kecuali D4 Pak. Baik, terima kasih Bapak Romo, Bapak Ibu, selamat siang. Yang pertama, isu strategis yang kita angkat ada 3, yaitu skala prioritas masalah skala prioritas umat, sistem tata kelola, dan kedewasaan iman. Kemudian latar belakang kebutuhan dan persoalan masih memprioritaskan kepentingan pribadi atau lain di luar kepentingan gereja. Kurangnya rasa memiliki atau kepedulian terhadap kehidupan berlingkungan. Kemudian masih latar belakang belum menempatkan Kristus dalam pusat persekutuan yang dirindukan dan masih rendahnya minat untuk membaca dan memahami kitab suci secara konsisten. Berikutnya, kurangnya umat yang mau terlibat sebagai fungsionaris lingkungan atau paroki. Kemudian tujuan kegiatan atau program memaksimalkan keterlibatan umat di dalam kehidupan berlingkungan, membuat umat memiliki rasa tanggung jawab dan kepedulian terhadap lingkungannya, menjadikan Kristus sebagai pusat semua kegiatan menggereja, aktif menjadikan kitab suci sebagai sumber kehidupan rohani, dan membuat umat memiliki rasa tanggung jawab dan kepedulian terhadap lingkungannya. Kemudian subjek sasaran dan kegiatannya, pengurus lingkungan dan umat, indikator keberhasilan programnya, bertambahnya kehadiran umat dalam kegiatan berlingkungan, bertambahnya kesadaran umat untuk memenuhi kewajiban sebagai warga lingkungan, termasuk dalamnya iuran dan sebagainya. Kemudian tumbuhnya inisiatif umat untuk mengambil bagian dalam kegiatan lingkungan atau menggereja, antara lain menyediakan tempat untuk kegiatan, antara lain doa dan sebagainya, kemudian mendorong anak-anak terlibat di dalam biak, rekat, UMK, kemudian keterlibatan umat dalam kegiatan BKSN atau memandu atau sharing, dan semakin banyak. Bertambahnya kesadaran umat untuk memenuhi kewajiban sebagai warga lingkungan, termasuk kesediaan umat menjadi pengurus lingkungan. Kemudian metode dan program kerjanya dan model, pembekalan pemandu lingkungan dan menjadwalkan petugas pemandu. Artinya bukan hanya membuat pelatihan, tetapi juga implementasi dalam memandu. Kemudian pendekatan pengurus ke umat dengan kunjungan keluarga. Ini khususnya bagi umat-umat yang selama ini belum aktif, karena secara data keterlibatan umat yang aktif di lingkungan itu masih rata-rata di bawah 25%. Kemudian umat diberi porsi atau peran lebih besar dalam kegiatan lingkungan. Umat diberi porsi peran yang lebih, ini kedouble, memberi peran yang lebih besar untuk UMK dan umat
yang belum terlibat. Kemudian nomor 7, waktu dan tempat, lingkungan dan waktunya menyesuaikan di kegiatan masing-masing lingkungan. Program kerjanya, pelaksana program kerja, pengurus lingkungan. Kemudian alokasi anggaran, ini masing-masing lingkungan. Kemudian catatan khususnya tadi nggak sempat ditulis, tapi intinya itu semua sudah menjadi komitmen dari ketua lingkungan untuk bisa diimplementasikan. Kemudian data Excel-nya sudah terkirim juga. Begitu Andreas, terima kasih. Matur nuwun Pak Narno. Lanjut, yo dari Formasio. Sapa iki? Oh Kang Priyo dhewe. Monggo Kang. Ya, seharusnya Sekretaris Formasio, tapi Sekretaris Formasionya tadi dampingi siapa? Wilayah ya? Baik, Bapak dan Ibu, di Formasio, isu strategisnya kalau melihat dari permasalahan yang masukan dari wilayah A sampai wilayah H, banyak yang menyampaikan tentang halangan pernikahan, kemudian perkawinan campur, kemudian ada masalah soal bagaimana memberdayakan adik-adik OMK, kemudian rekat, dan lain sebagainya. Tapi juga tidak sedikit masalah ekonomi yang disinggung di dalam ekonomi rumah tangga, dan lain sebagainya. Melihat itu, maka kami mengambil kesimpulan bahwa untuk isu strategis kami memasukkan terancamnya eklesia domestika di tengah umat paroki dan masyarakat. Jadi terancamnya itu adalah dari mulai masalah sekuler itu banyak sekali, luas, dan maka kami mengerucut kepada bagaimana kemudian ini bisa dibantu begitu. Dan tadi didampingi oleh Romo Sabas dari Formasio mengingatkan bagaimana caranya untuk melibatkan seluruh kategorial yang ada. Latar belakangnya, yaitu tadi kami menyampaikan ada pernikahan Katolik yang terancam oleh sekularisme, pernikahan campur yang berdampak tidak hanya pada pasangan saja, tapi juga pada anak-anaknya. Hal ini menuntut perhatian paroki dan lingkungan untuk memfasilitasinya. Tujuan, keluarga-keluarga itu tidak hanya dibantu, tapi keluarga-keluarga itu juga harus diberdayakan dalam menghadapi semua tantangan itu. Di lingkungan-lingkungan bersama-sama dengan seluruh anggota keluarganya, didampingi oleh para pendamping keluarga dari berbagai jenjang. Ya, jadi rencananya di dalam keluarga itu kan memang akan ada banyak kategorial dari mulai anak-anak, remaja, orang muda, terus kemudian belum lagi lansia kalau memang mereka berkumpul bersama dalam satu keluarga besar. Belum lagi nanti keluarga-keluarga yang memang ada masalah khusus dengan adanya anggota yang difabel. Maka oleh karena itu, kalau tadi dari mendengar para wilayah sudah menyampaikan, monggo, kalau ada yang gayung bersambut inline dengan program kami nanti yang akan memfasilitasinya di tingkat paroki. Jadi Bapak dan Ibu yang ada di wilayah-wilayah bisa mengirimkan para fungsionaris keluarga, para fungsionaris OMK atau remaja yang nanti akan kami latih untuk menjadi asisten konselor remaja. Jadi ada pendampingan untuk setingkat dengan pendampingnya. Berikut juga nanti pendamping OMK, kemudian pendamping biak juga harus dilengkapi dengan beberapa kapasitas kemampuan untuk masalah pendampingan parenting yang khusus untuk masalah anak-anak yang bermasalah di dalam keluarganya. Jadi seperti itu, model metodenya seperti ini, ada pelatihan, kemudian diharapkan ada modul-modul. Nah, modul-modul jangan dibayangkan itu cuma buku saja. Kami sudah bersepakat modul-modul itu nanti sesuai dengan dunianya orang muda, anak rekat juga dilibatkan. Maka media komunikasi sosial nanti akan menghiasi beberapa modul-modul tersebut. Sehingga kami tancapkan nanti entah dengan model di sebuah akses atau tempat yang bisa diakses langsung oleh wilayah-wilayah dan lingkungan, sehingga bisa disebarluaskan di tingkat lingkungan-lingkungannya, itu boleh dipakai. Seperti itu Bapak dan Ibu, tapi tentunya nanti ada pelatihannya lebih dulu, baru silakan itu dipakai, disebarluaskan. Indikatornya berarti ada pergeseran, tidak hanya wacana atau paradigma, tapi juga kemampuan dalam pendampingan dari para pendamping di semua jenjang tersebut.
Oke, waktu dan tempat kami gunakan periodisasi yang masih tersisa, yang masih ada sampai nanti di November 2023. Dan rencananya pelaksananya adalah seluruh tim bidang formasio paroki yang akan menginisiasi pembentukan paguyuban pendamping. Jadi paguyuban pendamping tidak terikat secara lengkap pada struktur, justru nanti adalah mitra. Mitra yang menjadi konsultannya para formasio. Siapapun yang nanti akan duduk di formasio. Sehingga dengan demikian paguyuban ini dihidupi, itu sungguh-sungguh tidak terpengaruh oleh apapun yang terjadi dinamika struktural nanti di kepengurusan DPP. Karena mereka adalah orang-orang yang menghidupi panggilannya sebagai tim pembina. Begitupun harapannya, dan nanti ada monitoring evaluasi juga sehingga kebutuhan alokasi 15 juta. Nah mungkin sudah bikin Pak Andreas mikir gaya opo ae gitu ya. Tapi kami ya sudah, itu diminta kami seperti itu, tapi yang jelas kami tidak serta-merta hanya menggunakan dana seperti itu tanpa pertanggungjawaban, tapi tentunya kalau memang itu bisa dikampanyekan, karena sungguh-sungguh kami akan melibatkan tim ahli, dan mungkin disitulah biaya terbesarnya untuk para tim ahli yang akan membimbing para pendamping. Catatan khusus, semuanya itu akan terprogram, terdokumentasi baik, kami jadikan publikasi dan juga sekaligus pelaporan, sehingga bisa menjadi role model siapapun nanti yang akan melanjutkan program-program ini ke depan. Ngaten, matur nuwun, berkah dalem. Makasih. Oh, lanjut wilayah A, Mas Wahyu. Teman-teman dari wilayah A bisa berdiri semuanya yang menjadi anggota wilayah A yang hadir. Oke, ini paling gemuk ya. Terus. Oke, lanjut Mas Wahyu. Oke, dari wilayah A, untuk isu strategis kita ambil dari skala prioritas umat, karena dari persentase kunjungan kemarin memang tertinggi adalah skala prioritas umat. Kemudian latar belakang kebutuhan dan persoalan, kurangnya keaktifan umat dalam kegiatan lingkungan tidak hanya dalam kebutuhan sakramental. Jadi di sakramental ini adalah potensial untuk merekrut umat untuk bergabung ke wilayah, karena di setiap tahunnya kita ada kegiatan sakramental mulai dari komper, kemudian krisma dan perkawinan. Ini adalah hal-hal yang potensial di situ. Kemudian tujuan kegiatan atau program supaya umat lebih aktif dalam kegiatan lingkungan. Subjek sasaran kegiatan atau program semua pengurus lingkungan dalam wilayah A. Kemudian indikator keberhasilan program, orang tua penerima sakramen umat yang ikut dalam kegiatan lingkungan. Jadi kita mencoba untuk pendekatan atau pemberian tugas lah istilahnya, jadi waktu doa lingkungan kita japri, kita oh Bu tugas ini, tugas baca atau sebagainya. Secara itu pendekatan kita. Kemudian model, metode dan materi program, bagaimana jika kita lebih aktif mengajak umat. Itu tadi caranya secara personal kita hubungi atau memberikan tugas atau apa di doa-doa lingkungan di setiap lingkungan di wilayah A. Kemudian bagaimana jika Romo memberikan katekise dalam sesi tersendiri di lingkungan dalam homili atau pesan pastorial. Jadi untuk meyakinkan aja, untuk Romo bisa hadir di lingkungan untuk meyakinkan, untuk menekankan bahwa katekise itu yang benar seperti apa. Kemudian bagaimana jika pengurus mengajak keluarga sendiri untuk lebih aktif dalam kegiatan lingkungan. Ini lebih cenderung ke memberikan contoh, bahwa pengurus itu memberikan contoh ke umatnya bahwa kita harus aktif di lingkungan. Kemudian waktu dan tempat pelaksanaan program 1 tahun dalam penerimaan sakramen inisiasi lingkungan di wilayah A. Jadi kita nanti ada evaluasi dalam 1 tahun, dan kemudian dari beberapa program itu kita akan evaluasi untuk efektivitasnya. Pelaksanaan program pengurus lingkungan dan wilayah, alokasi kebutuhan anggaran ini kurang lebih 500 sampai 700 untuk mungkin ada pertemuan atau ada undangan khusus orang yang lebih mengerti atau lebih paham untuk menyampaikan materi-materi di situ. Catatan khusus atau program setelah 3 bulan akan ada evaluasi. Jadi dalam 1 tahun kita memantau kegiatan-kegiatan
kategorial atau sakramental itu kita evaluasi dalam 3 bulan. Terima kasih. Baik, matur nuwun Mas Wahyu. Lanjut Bu Pridi dari wilayah B. Teman-teman dari wilayah B, kerasulan khusus dulu Bu Pridi, ngapunten. Atau Bu Pridi sudah terlanjur berdiri, monggo Bu Pridi enggak apa-apa wis. Teman-teman dari wilayah B bisa berdiri sejenak. Iya, ini dia. Matur nuwun, monggo Bu Pridi. Terima kasih. Dari wilayah B ada 11 lingkungan, kami mohon maaf ada 1 lingkungan yang tidak hadir. Cepat saja, isu strategisnya adalah kedewasaan iman, latar belakang kebutuhan dan persoalan karena kurangnya keterlibatan warga lingkungan di kegiatan-kegiatan lingkungan. Kemudian tujuan kegiatan dan program, terbangun relasi personal antar umat yang kondusif, mulai dari pihak, rekat, OMK, lansia. Kemudian menggali kebutuhan umat dan bekerja sama dengan umat untuk melaksanakan rencana program kegiatan. Subjek sasaran kegiatan atau program yaitu seluruh umat dan pengurus lingkungan, sama-sama semuanya aktif. Indikator keberhasilan, seluruh umat dan pengurus lingkungan terlibat aktif dalam kegiatan. Model, metode, dan materi program yaitu sapaan pribadi, ada sharing iman, rotasi petugas pemimpin doa, kemudian melibatkan mulai dari pihak, rekat, OMK, dan lansia dalam program lingkungan. Waktu dan tempat pelaksanaan program seperti yang sudah terlaksana sekarang yaitu dilaksanakan setiap Selasa mulai nanti Januari 2023. Pelaksana program seluruh pengurus dari lingkungan. Alokasi kebutuhan anggaran menyesuaikan kondisi lingkungan, catatan khusus dari wilayah. Jika ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kita semua yang datang, semangat giat menggereja kembali. Terima kasih. Baik, matur nuwun Bu Pridi. Lanjut kerasulan khusus. Teman-teman dari kerasulan khusus, silakan berdiri, monggo. Di paling belakang, kerasulan khusus. Ya. Ya. Bagi yang belum mengenal sosok wanita ini, jangan menganggap sebagai orang sayuka ya. Ayo Ati, monggo Ati. Oke, selamat siang Romo dan Bapak Ibu. Sudah makan lempernya? Duh, wah, sudah minum? Loh, ya sudah nanti pas makan siang aja ya. Oke. Ini kami dari kerasulan khusus sudah membicarakan yang diminta ini tadi program kerja 2023. Jadi kami sudah membicarakannya bersama Romo moderator kerasulan khusus yaitu Romo Budi Prasetyo. Dan yang pertama isu strategis yaitu analisa kebutuhan dan persoalan. Kami menganalisa bahwa kami ada kebutuhan untuk memberdayakan tenaga pengajar agama Katolik yang ada di Paroki Santo Yusuf. Dan yang kedua, latar belakang kebutuhan tersebut adalah adanya kebutuhan pengajar agama Katolik yang berdasarkan masukan dari wilayah D, E, stasi, dan wilayah H. Tapi tidak menutup kemungkinan yang dari wilayah lain, mungkin pada saat kami kunjungan itu belum diungkap. Dan yang ketiga, tujuan kegiatan atau program tersebut adalah kami memiliki tujuan supaya pendidikan katolisitas bisa terpenuhi, terus tujuan regenerasi tenaga pengajar agama Katolik, dan pemenuhan kebutuhan pengajar agama Katolik di setiap wilayah. Yang keempat, subjek sasaran kegiatan atau programnya adalah pengajar agama Katolik yang ada di setiap wilayah Paroki Santo Yusuf dan umat yang bersedia menjadi pengajar agama Katolik. Dan program ini mempunyai indikator keberhasilan adalah tersedianya paling tidak 5 tenaga pengajar agama Katolik di setiap wilayah. Bila nanti wilayahnya berkembang ya sesuai dengan jumlah wilayahnya yang ada. Yang keenam, model, metode, dan materi programnya
kami merencanakan kunjungan dan pertemuan di setiap komunitas pengajar agama Katolik yang ada di wilayah. Direncanakan setiap 3 bulan sekali. Jadi kami perlu kerjasama dan bantuan dari wilayah. Yang berikutnya, nomor 7, waktu dan tempat pelaksanaan program. Program ini akan dimulai di bulan Januari 2023 di wilayah. Tinggal nanti wilayah mana, nanti kami akan lihat. Dan pelaksana programnya adalah dari seksi misioner, seksi pendidikan, seksi komsos, dan nanti Romo moderator bidang kerasulan khusus akan juga mengikuti dan hadir dalam pertemuan yang diadakan di wilayah. Alokasi kebutuhan anggarannya, ini kami merencanakan bahwa setiap kami kunjungan ke wilayah, dari paroki memberikan semacam subsidi ya. Jadi ini asumsinya 30 orang per pertemuan itu 15.000 kali itu di wilayah, jadi totalnya sekian. Dan misalnya nanti ada perubahan lagi, kami akan ajukan. Dan catatan khususnya, tentu saja program ini tidak dapat berjalan bila tidak melibatkan pengurus lingkungan dan wilayah. Untuk itu kami perlu bantuan dari pengurus lingkungan dan wilayah untuk program ini. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih. Nanti selanjutnya, Mas Bos satu ini. Monggo perwakilan dari kapel-kapel yang akan disampaikan oleh Mas Kris. Monggo Mas Kris. Terima kasih Pak Andreas. Selamat siang Romo, Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi terima kasih atas kesempatan yang akan diberikan kepada kami. Kami dari tim kapel-kapel dan stasi di wilayah Santo Yusuf, Karangpilang. Mohon izin Pak Andreas, kami tidak terlalu berpedoman pada data yang diberikan oleh sesuai sama dengan lingkungan atau wilayah. Tapi kapel ini mempunyai karakteristik yang sangat-sangat berbeda dan membutuhkan penanganan yang sangat-sangat khusus juga. Di mana kami dalam lampiran itu kita menyampaikan data minimal ya, data minimal yang kami rangkum dari kapel dan stasi. Di situ ada nama kapel, kemudian cover wilayah, kemudian fasilitas-fasilitas gedung, legalitas, kapasitas, perencanaan pengembangan, dan dinamika permasalahan. Peringkat pertama dan kedua, kenyamanan, itu ada di 1, Kapel Simon Petrus dan Kapel Justinus. Seperti itu. Kemudian pada intinya secara umum ini kapel untuk dinamika permasalahan secara intern, itu tidak ada masalah dari sistem kepengurusan dan lain sebagainya, semua kapel dan stasi saya rasa informasi tidak ada masalah. Kemudian secara eksternal pun begitu juga dengan masyarakat sekitar, RT, RW, pedagang dan lain sebagainya, itu secara kondusif selama ini, sementara ini kondusif sekali. Untuk Kapel Simon Petrus itu untuk jangka panjang, membutuhkan lahan parkir yang cukup luas karena pertambahan umat dan lain sebagainya, dan lain-lainnya tidak ada masalah, running well, cukup baik, dan saya rasa sangat baik untuk Justinus, untuk Kapel Simon Petrus. Kemudian untuk Kapel Justinus ini juga kategori yang terbaik di antara kapel-kapel ya Bapak ya. Intern, ekstern tidak ada masalah, tidak ada permasalahan khusus. Kemudian usulan cuma untuk penambahan misa. Nah itu sekarang tergantung nanti biar beliaunya yang mengusulkan, Romo, kesediaan dan lain sebagainya untuk penambahan misa. Kemudian untuk stasi Gabriel pun secara umum tidak ada masalah. Kemudian untuk saat ini masih dalam pengembangan izin lahan parkir, untuk pengembangan lahan parkir, sehingga kapasitas umat bisa menampung lebih banyak lagi. Dan juga di bawah stasi Gabriel ada Kapel Petrus Paulus. Nah ini yang sangat membutuhkan sentuhan ya, sangat membutuhkan sentuhan, baik itu dari paroki maupun umat.
Dan juga saya juga ingin menyampaikan juga keterlibatan umat dalam hal ini untuk pengembangan kapel, di mana umat-umat yang berada di sekitarnya bisa mensupport. Karena tadi disampaikan dari kapel Petrus Paulus, banyak kekurangan perlengkapan liturgi. Nah, salah satunya mungkin jubah romo dan lain sebagainya ya. Nah, seperti itu sangat-sangat dibutuhkan dan itu sangat-sangat urgent. Beliaunya menyatakan seperti itu. Untuk ekstern intern tidak ada masalah. Kemudian yang paling akhir, ini yang paling mengenaskan, kapel Santo Yohanes Rasul. Tekku dewe. Di mana kapel ini ada 2 ruko, statusnya dalam ruko. Satu dipinjam, statusnya dipinjami oleh pihak developer. Yang kedua sudah atas nama BKP. Statusnya masih HGB, jadi tidak ada perizinan. Kalau yang lainnya sudah mendapatkan perizinan tempat ibadah dan lain sebagainya, ada yang satu dalam proses. Kalau Santo Yohanes Rasul ini tidak bisa kita mengajukan perizinan karena lokasinya berada di Ruko Taman Pondok Jati, di mana sekitarnya itu sangat padat sekali, terutama tempatnya Pak Edwin ya Pak ya, itu yang nggak mau diganggu gugat itu ceritanya itu seperti itu. Secara sarana prasarana kita berusaha semaksimal mungkin untuk bisa berkembang, mencukupi. Kemudian kalau ekstern interner dengan pengurus, saya rasa tidak ada masalah, sama sekali tidak ada masalah. Dan juga ekstern dengan RT, RW, kelurahan dan lain sebagainya, hubungan kita cukup baik, cukup intens sekali. Kenapa kami menyampaikan secara gamblang seperti ini? Karena biar mungkin dari para pengurus lingkungan wilayah paham dan juga bisa mensupport apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan dari kapel kita masing-masing, kapel kita tercinta, baik itu kapel maupun stasi, sehingga dari sasaran tujuan utamanya yang jelas kita pasti ingin memberikan pelayanan yang terbaik bagi umat Santo Paroki Santo Yusuf. Saya rasa itu Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Kris. Lanjut dari, Pak Yudi yang mana ini Pak, yang mau dipakai? Ada 2. Hah? Programnya ada 2, oh ada 2. Ye, monggo Pak Yudi. Teman-teman dari wilayah stasi. Dari stasi, teman-teman berdiri. Iya. Ini katanya tahun depan mau jadi paroki sendiri, nggih? Hoax. PHP itu Pak. Ya, terima kasih Pak Andreas. Selamat siang Romo, Bapak Ibu. Kita ada 2 program di stasi. Yang pertama adalah kebutuhan akan katekese iman Katolik pada umat terutama remaja dan OMK. Ada beberapa kejadian yang melatar belakangi ini, terutama anak muda kita, orang muda yang kalau mereka aktif di medsos, ada beberapa hal yang membuat mereka lepas iman, dan ini real terjadi. Jadi ada yang konfirm ke saya, Pak itu lepas iman, opo di media sosial diserang, ditanya orang Katolik itu Tuhannya 3. Terus orang Katolik itu nyembah patung, nyembah Bunda Maria. Mereka tidak bisa menjelaskan itu. Mereka tidak punya bekal katekesi tentang itu. Yang terjadi lepas iman. Ya, yang terjadi lepas iman. Bapak Ibu kita break dulu sebentar. Romo Budi bisa memimpin doa Angelus bagi kita semuanya. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah,
doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi manusia. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah hendak mengundur aku. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, baik, saya lanjut. Cuman tadi setelah kita diskusi dengan Ketua Lingkungan dan bidang sumber, diperluas lagi yang awalnya remaja dan OMK ternyata juga melibatkan seluruh umat, karena yang tua-tua diserang seperti itu juga lepas imannya. Kemudian tujuan menumbuhkan militansi iman Katolik di setiap pribadi umat, kemudian sasaran semua umat terutama orang muda. Lanjut, indikator semua di lingkungan ikut terlibat, kemudian metodenya pembinaan rutin, rekoleksi, event sesuai dengan agenda gereja, maksudnya agenda stasi ini. Kemudian waktu dan tempat mengikuti agenda yang sudah dijadwalkan atau event yang sudah dijadwalkan. Kemudian pelaksana program, kebetulan stasi punya bidang sumber dan bidang formasio. Jadi bidang sumber dan bidang formasio nanti berkoordinasi dengan seluruh ketua lingkungan. Alokasi kebutuhan anggaran kurang lebih 50 juta. Ini 50 juta ini ngerpek dari tahun 2022. Program yang kedua, ini sebetulnya program ini melanjutkan program 2022, yaitu database umat, yang sekarang sudah database umat sudah selesai, kemudian sekarang tinggal report laporan keuangan, form-form pemberkasan dan sebagainya. Ini latar belakangnya karena setiap kali ada ketua lingkungan, setiap kali ada, yang salah satu aja contoh, setiap kali ada peristiwa duka, ketua lingkungan pasti bingung pemberkasannya. Dia tanya surat kematian, KTP, KSK dan sebagainya, sedangkan yang berduka ini ya sedang berduka. Sehingga diharapkan tahun 2022 ini implementasinya di lingkungan berjalan, karena interface-nya sudah selesai, cuman belum dijalankan di tingkat lingkungan. Nah, ini nanti terintegrasi, jadi kalau ada PKKS butuh data ya tinggal ketua lingkungannya bisa kirim soft copy atau hard copy, terserah, tetapi itu sudah semua ada di aplikasi yang berbasis web. Sedikit informasi, stasi punya web, tetapi web itu awalnya bukan untuk menampilkan informasi, tetapi karena aplikasi di stasi itu berbasis web untuk database-nya. Kemudian karena web itu biar tidak kosong, webnya diisi informasi, dan kebetulan yang mengisi informasi adalah tim Komsos dari stasi. Jadi Komsos dari stasi itu mengisi konten webnya yang di stasi. Kenapa harus berbasis web? Karena supaya bisa diakses dari manapun, kapanpun, mau pakai desktop, peralatan desktop maupun pakai peralatan mobile. Nah, yang kita inginkan informasinya real time. Kayak kemarin itu ada dari Formasio tanya, Pak, saya mau ngadakan misa untuk ulang tahun perkawinan. Ulang tahun perkawinan yang paling banyak di bulan apa? Nah, kalau saya tidak punya database, saya tidak bisa jawab. Tapi kalau sekarang mau bulan apa direncananya? Oh, bulan ini Pak, jangan. Di data saya yang paling banyak ulang tahun perkawinan di bulan ini. Datanya ini, silakan kalau mau dicetak, ini loh Pak Sutrinya yang mau diundang, ada semua datanya. Itu salah satu contoh aja. Kemudian subjek sasaran lingkungan, kemudian indikatornya report berjalan dengan baik, form-form juga berjalan dengan baik, informasi juga real time. Kemudian model aplikasi berbasis web, waktu dan pelaksanaan stasi Santo Gabriel Januari 2023 ini mulai pelatihan dan validasi data umat. Karena ada
ada 2 lingkungan yang mekar di Januari. Alokasi kebutuhan anggaran kira-kira 10 juta. Baik, itu dari stasi. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih Pak Yudi. Oh, Pak wilayah E sudah semua ya? Sudah semua wilayah E masih kirim? Oh, 2 kali kirim. Baik, Bapak Ibu, setelah kita mencermati apa yang telah Bapak Ibu sampaikan kepada kami ingin mengajak Mas Priyo untuk menarik kira-kira apa yang Anda sajikan ini sudah connected, ada benang merahnya enggak dengan data yang telah kami olah. Mas Priyo, singkat silakan. Setelah Mas Priyo, kita akan juga melihat, mendengarkan notifikasi dan hasil yang dicermati oleh Romo Sabas serta Romo Kurdo terhadap apa yang telah Bapak Ibu sampaikan kepada kami. Sepertinya Mas Priyo dulu, monggo Mas. Oh iya, formasi belum dikenal nih jadi ini. Wes ben kenal dewe-dewe Mas. Ya, baik Bapak Ibu. Ini beberapa catatan saja dan tidak bermaksud untuk seperti reviewer atau asesor, bukan ya. Tetapi lebih kepada untuk menyemangati buat kita untuk lebih lengkap apa-apa yang sudah kita peroleh sampai dengan saat ini. Ada beberapa yang mungkin menjadi catatan terkait dengan kita masih memang kadang-kadang terjebak pada satu kondisi yang saat ini gitu ya. Artinya yang kekinian. Yang disifatkan kekinian itu berarti sekarang apa yang menjadi isu benar-benar yang menjadi isu untuk menjadi solusi dalam waktu dekat. Jadi Bapak dan Ibu dalam membuat program, memang kadang-kadang hal ini juga tidak bisa kita abaikan. Hal itu juga bisa mempengaruhi dalam proses kita membuat sebuah program. Sehingga pada saat itu harus muncul, maka sering kita kembali kepada kegiatan-kegiatan lagi. Nah, untuk yang begini silahkan nanti bisa dibawa kembali ke kampung halaman dan kemudian bisa didiskusikan bersama dengan Bapak dan Ibu yang ada di wilayah ataupun di lingkungannya masing-masing. Sementara kami juga melihat sudah ada beberapa yang menjadi catatan yang baik, di mana di situ bisa merumuskan hal-hal yang bersifat tendensi atau tren yang sebenarnya sudah berlangsung cukup lama dan itu sekarang masih muncul lagi dan Bapak Ibu bisa merumuskannya dengan baik sebagai satu upaya untuk perbaikan. Dan mohon maaf sekali tadi memang tidak sempat dari form itu meminta apa nama programnya gitu ya, sehingga langsung 9 langkah. Padahal sebenarnya ada satu yang harusnya penting kalau kita mau bawa itu programnya. Sehingga itu menjadi penciri dari setiap wilayah. Tapi kami tadi coret-coret sebenarnya menarik ya, beberapa bisa diangkat menjadi nama-nama yang kampanye yang penting untuk disuarakan kepada umatnya. Dengan tetap menginduk kepada tahun 2023 sebagai tahun keluarga. Itu saja yang bisa kami sampaikan dan semoga Bapak dan Ibu lepas dengan segala kami punya kekurangan. Tentunya kami minta maaf atas semua itu dan harapannya Bapak Ibu tetap semangat, tetap belajar, tetap lapar, tetap haus untuk selalu bertumbuh sebagai pelayannya pelayan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa para umat kita di lingkungan. Mengaten berkah dalam. Baik, matur nuwun Mas Priyo. Selanjutnya kita akan lihat dari kacamata Romo Sabas sebagai pastor paroki kita tercinta. Romo Sabas, monggo. Saya berdiri di sini. Ben ketara nek menungso. Ya, karena saya pendek maka saya butuh pijakan yang lebih tinggi. Saya memberi catatan dari program, rencana program. Ini saya katakan masih ya sebenarnya sudah terprogram tapi masih ini juga dalam nanti akan butuh penyempurnaan. Maka tanda kutip ada sedikit kutipan rencana. Ya. Baik, yang pertama soal bentuk. Bentuk ini sudah berbicara tentang hal yang real, program yang Bapak Ibu lakukan ini sudah bicara tentang hal yang real. Sudah ada 5W1H kata Pak Priyo ya. Apa itu saya juga enggak tahu.
Tetapi ini berbicara tentang hal yang real yang terjadi di lingkungan dan untuk menjawabi kebutuhan-kebutuhan lingkungan. Lalu sebagaimana tadi disampaikan Mas Priyo juga nanti silakan dipercantik program itu dengan membuat tagline untuk kampanye atau mungkin nanti sudut sasarnya dipersempit dan sebagainya. Nanti akan kita bantu bersama-sama Pak Andreas ya untuk menyempurnakan program itu. Lalu yang kedua, catatan kedua adalah pola program. Kalau tadi bicara bentuk, sekarang ini bicara pola. Polanya dari bawah ke atas. Tidak lagi kita sekedar menjalankan mandat dari atas ke bawah, tetapi sudah tumbuh dari bawah lalu ke atas, berkembang bersama dari tantangan-tantangan yang dihadapi secara real di lingkungan. Kemudian pola ini juga ada pergeseran pola pikir juga, yang mana biasanya kalau program-program itu selalu mengandalkan program paroki ya. Dan dari paroki turun ke bawah. Tetapi sebaliknya sekarang adalah ini program lingkungan. Bahkan dari DPP adalah menjadi abdi para fasilitator pastoral di tingkat lingkungan. Jadi sekarang ini terjadi semacam pembalikan pola pikir ya. Tidak lagi sentralistik harus semuanya paroki dudulan balsem ya. Tetapi permasalahan diselesaikan di bawah bersama-sama. Karena justru para pengurus lingkungan ini yang tahu dinamika lingkungan. Kami di paroki ini sebenarnya juga tidak seberapa tahu, maka butuh tanda kutip waktu itu adalah turun ke bawah. Bapak Ibu yang tahu permasalahan-permasalahan lingkungan, kebutuhan-kebutuhan lingkungan, kemudian yang tahu sebenarnya bagaimana cara-cara untuk men-treatment masalah itu. Dan kami menemani di sana. Fungsi kami DPP itu adalah sebagai sahabat atau sebagai pendamping Bapak Ibu sekalian dalam mengatasi masalah-masalah yang dihadapi di tingkat lingkungan. Kemudian juga DPP sekali lagi bukan orang yang dalam posisi lebih atas, lalu ketika ke lingkungan harus digelarkan karpet merah, dicekelne wedhus, dicekelne sapi, pitik. Tidak, tetapi menjadi sahabat. Sekali lagi DPP menjadi sahabat Bapak Ibu sekalian dalam berpastoral di tingkat lingkungan. Ini yang saya temukan dari program-program itu. Lalu yang ketiga adalah catatan bahwa Pusdatin ini juga menjadi salah satu nadi untuk proses berpastoral sehingga gerak pastoral kita dapat berjalan dengan baik, tidak stroke di jalan. Ya. Data itu sangat penting. Dari Gabriel sudah bagaimana mengusahakan data itu sedemikian rupa, dan Pusdatin sudah memiliki program juga bagaimana mereka akan memfasilitasi para pengurus lingkungan untuk bisa mengakses data dengan cepat, mudah, murah, dan akurat. Sehingga kita bisa bersama-sama melayani umat dengan cepat dan tepat. Maka sekali lagi untuk pengembangan dari bidang atau seksi Pusdatin ini nanti akan melakukan terus pendampingan, upgrading kepada pengurus lingkungan. Lalu dari Pusdatin ini juga menangkap model pastoral era digital ini bagaimana gereja. Apalagi kita sudah berpikir 5 tahun, 10 tahun yang akan datang. Bagaimana data-data yang sifatnya digital itu sangat diperlukan dan untuk mempermudah pelayanan di tingkat lingkungan. Atau kalau bahasa saya adalah bagaimana Pusdatin ini akan menangkap bonus lompatan-lompatan teknologi informasi yang akan datang. Dan ini menjadi peluang bagi pelayanan umat yang ada di lingkungan. Baik, itu catatan yang saya sampaikan, 5 menit, nanti 10 menit Romo Kurdu, karena porsi kita adalah 15 menit. Tetapi semuanya ini adalah seperti saya katakan di visi tadi, menumbuh kembangkan rahmat keselamatan keluarga melalui lingkungan. Berkah dalem. Baik, terima kasih Romo Kurdo. Dan yang terakhir gongnya untuk kita semuanya, kita ingin dengarkan peneguhan
penegasan serta mungkin lebih kepada apa yang kita perlu perhatikan. Yang akan disampaikan yang terkasih, duduk, Romo Alexius Kurdo Irianto. Monggo Romo Kurdo. Gak usah gini. Teman-teman, Romo semua terima kasih atas kesempatannya. Yang tadi saya membuat bingung itu memang Mas Priyo tadi sudah menyampaikan judulnya opo. Itu yang saya raba opo ya begitu. Tapi bahwa Provisiat, teman-teman sudah belajar dengan melakukan. Belajar dengan melakukan, bukan dengan berpikir. Tapi melakukan. Ini kesempatan yang berharga. Bukan bener-beneran, bukan api-apian, tapi jujur-jujuran. Yo isoku ise iki. Sehingga kita bisa mulai dari sini. Ini bagi saya menggetarkan proses ini. Terima kasih, Provisiat. Maka kita ada perubahan cara pandang di sini. Sadar atau tidak ada perubahan cara pandang, tadi disampaikan Romo Sabas. Paroki adalah komunitas lingkungan, pusat hidupnya di lingkungan. Maka semua membantu lingkungan, bukan berlomba-lomba menyampaikan masalah, tapi berlomba-lomba menemukan jalan keluar. Mulai dari lingkungan. Bukan uncal-uncalan, masalah ini Romo ini, enggak. Ayo kita bersama-sama mulai dari lingkungan, berlomba untuk mencari dan menemukan jalan keluar. Dari yang saya catat, yang sudah tajam dari program itu, masih perlu diperjelas itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, jadi wes kabeh. Hanya perlu dipertajam. Misalnya, saya memberikan catatan misalnya, kapan pelatihannya? Lalu piro jumlahnya yang diharap itu, kira-kira begitu. Lalu bentuk konkretnya apa? Pendampingan itu opo? Apa kata pendampingan gitu toh? Iya, bentuk misalnya bentuk-bentuk itu yang perlu dipertajam. Lalu misalnya ini soal pendekatan personal. Piye pendekatan personal itu? Itu kan kata-kata bagus toh, pendekatan personal. Tapi piye pendekatan personal? Ngasih selamat ulang tahun kah? Jalan-jalan minum apa-apa, itu pendekatan personal. Misalnya hal-hal seperti itu. Perlu dipertajam saja, tidak, tapi semuanya sudah baik. Terus kemudian yang terakhir tadi, katekese umat. Apa bahani? Apa yang diperlukan? Misalnya apakah tentang misalnya gereja, sakramen, itu kan ada urutannya itu. Oh gak asal katekese. Nah ini yang perlu didialogkan. Lalu kelompok yang kedua itu ada 4 perlu dipertajam, hampir program. Jadi belum program tapi hampir program. Jadi perlu dipertajam misalnya bagaimana umat yang kurang beruntung itu. PSE tadi misalnya. Apa kurang beruntung itu? Pendapatannya 500.000 kah? Atau bagaimana? Ini kan perlu sesuatu yang standar misalnya membuat apa ya? Semacam itu. Lalu ini di sini, sapaan pribadi juga sama. Bagaimana bentuknya, rotasi tugas dan lain-lain. Kira-kira demikian Mas Andreas, Provisiat, kalian telah belajar sambil melakukan. Terima kasih. Baik, matur nuwun Romo Kurdo. Baik, sebelum satu acara utama juga yang akan menjadi perhatian kita, ada beberapa pesan yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Yang pertama, Bapak Ibu ketika Bapak Ibu melakukan program pemekaran, hal yang pertama yang harus dikatakan dan disampaikan adalah silakan berembuk dengan lingkungan kalau itu lingkungan. Silakan berembuk dengan seluruh anggota lingkungan kalau itu tingkat wilayah. Itu satu. Lalu yang kedua, pastikan pemekaran lingkungan itu memiliki batas yang tegas. Artinya misalkan batas jalan, batas sungai, semacam itu. Jangan batas warung, depot, dan sebagainya, jangan. Maksud saya begini, batas itu adalah batas yang kemungkinan besar cukup abadi. Seperti itu maksud saya ya. Jadi silakan memikirkan itu, tidak harus belah ketupat. Jadi kalau misalkan 50, sana 25, sini 25, setengah mati. Kalau sana 30, 20, it's okay. Jadi tidak harus belah ketupat, yang penting batas tegas wilayahnya dulu. Lalu setelah berembuk disetujui, silahkan wilayah dan lingkungan membuat surat resmi kepada kami di paroki.
Karena pembentukan wilayah dan lingkungan itu harus melalui dekret dari pastor kepala paroki. Kami yang akan menerbitkan dekret pembentukan wilayah dan lingkungan yang baru. Kira-kira itu. Tadi soalnya ada yang ditanyakan dari wilayah E ya. Iya. Iya. Jadi mekanismenya begitu untuk yang pemekaran wilayah dan lingkungan.